guys, sebelum kita mulai jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Di episode yang lalu telah diperlihatkan pertarungan antara Yu Qianzu dengan seorang pemuda yang bernama Zhou Feng dari dinasti Dawei. Dan pertandingan itu dimenangkan oleh Yu Qianzu. Saat ini Yu Wenfeng, jenius pertama dari 5 negara, terpilih maju ke atas ring selanjutnya. Saat ini tingkat kultivasi Yu Wenfeng telah menerobos ke tahap akhir tingkat Xuan. Dia adalah satu-satunya pemain di lapangan dengan kekuatan di tahap akhir tingkat Xuan di antara peserta dari 5 negara. Dan lawannya adalah juga seorang prajurit di puncak Xuan tahap akhir dari dinasti Dawei. "Kamu bukan lawanku," begitu di atas panggung Yu Wenfeng berkata dengan acuh tak acuh, sangat arogan. Jenius dinasti Dawei terkejut dan langsung marah. Selama ini hanya dinasti Dawei mereka yang selalu mengejek peserta dari 5 negara. Kapan lagi pemain dari 5 negara berani mengejek mereka? Dengan raungan, jenius dari dinasti Dawei bergegas ke depan dan dia menembak dengan serangan yang ekstrim. Dalam sekejap, keduanya dengan cepat bertarung satu sama lain, dan pertempuran itu sangat sengit. Yu Wenfeng ini tidak sederhana, Qinchen menatap sedikit. Para jenius dari dinasti Dawei sangat arogan dan memang mereka punya alasan. Di bawah tingkat kultivasi yang sama, latihan dan seni bela diri yang dikembangkan oleh para jenius Xuanzhou umumnya lebih menakutkan dan lebih kuat daripada murid dari 5 negara. Tetapi pada saat ini, ketika Yu Wenfeng bertarung melawan murid Xuanzhou itu, dia tidak bisa melihat kelemahan sedikit pun. Dapat dilihat bahwa kekuatan Yu Wenfeng juga sangat luar biasa. Melihat situasinya, permainan ini seharusnya dimenangkan oleh Yu Wenfeng. Jenius Xuanzhou itu cemas, wajahnya memerah dan ekspresinya muram. 10.000 bayangan, kiruk. Jenius Xuanzhou berteriak tiba-tiba, meledakkan sejumlah besar cahaya hitam ke seluruh tubuhnya. Dan akhirnya bergabung dengan kedua telapak tangannya, berkembang menjadi lapisan bayangan hitam, mengalir keluar seperti semburan. Untuk sementara waktu, kekuatan serangannya meningkat pesat, setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, Yu Wenfeng tidak panik, mundur dengan mantap dan melambaikan tinjunya lagi dan lagi. Jenius Xuanzhou menyerang dengan liar, benar-benar kehilangan ritmenya. Benar saja, Yu Wenfeng dapat melihat lawan kehilangan ritmenya. Dia meninju serangan berantakan lawan, dan pukulan keduanya menembus pelindung tubuh lawan. Tinju itu meledakkannya langsung dan akhirnya memenangkan permainan. Jenius 5 negara akhirnya menang. Melihat hasil pertandingan ini, wajah jenius dari dinasti Dawei sangat jelek. Sejauh ini 5 negara telah memenangkan hampir 10 pertandingan. Jumlah tersebut jauh melampaui ekspektasi awal mereka. Saat ini lebih dari setengah pemain telah melalui penilaian putaran pertama. Pada saat ini 2 cahaya putih mendarat menutupi Zhao Lingshan dan jenius lain dari dinasti Dawei. Apakah ini giliranku? Zhao Lingshan mengepalkan tangannya, merasa gugup di hatinya. Hei, aku beruntung bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik dari 5 negara. Hehehe, lawan Zhao Lingshan adalah seorang pemuda kurus dari dinasti Dawei. Lingshan, jangan gugup. Ketika orang ini berdiri, kaki kanannya 3 kilo lebih berat dari kaki kirinya. Dia adalah seorang yang hanya melatih kaki kanannya, tetapi kaki kirinya sedikit lebih buruk. Jika Anda menyerang kaki kirinya dengan sekuat tenaga, itu akan mengganggu ritmenya. Jangan melawannya secara langsung. Ketika Zhao Lingshan khawatir, suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Itu adalah Qinchen. Zhao Lingshan menarik napas dalam-dalam dan menatap Qinchen dengan tatapan kosong. Entah kenapa, kecemasan dan ketegangan di hati Zhao Lingshan tersapu dalam sekejap, dan sekarang dia benar-benar telah tenang. Hei adik perempuan, tidakkah kamu takut berhadapan denganku? Jangan khawatir, aku akan mencintaimu dengan sangat lembut. Hehehe. Pihak lain berusia sekitar 22 tahun, kurus, dengan mata jahat, melihat Zhao Lingshan sedikit tersesat.
Dia tidak bisa menahan tawa penuh nafsu dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Ya, dia adalah Tian Guang. Tian Guang adalah orang yang tidak tahu malu. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang telah digagahinya. Orang ini hanyalah seorang pemetik bunga, penikmat para janda. Jika aku jadi dia, aku harus menyerah secepat mungkin. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Ada diskusi dari kerumunan, tetapi itu membuat pria bernama Tian Guang lebih bersemangat dan dia tertawa aneh. Adik perempuan, apakah kamu mendengarkanku? Aku sangat mencintaimu. Maukah kau menerima cintaku? Zhao Lingshan mengerutkan kening menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Dasar sampah, dasar kolor hijau. Mata Zhao Lingshan tajam dan pedang panjangnya terhunus. Cahaya pedang yang tajam menyala seperti kepingan salju yang lebat, beriak keluar. Cahaya pedang tajam terbang secara diagonal dan menyerang tubuh kiri Tian Guang. Tian Guang mengerutkan kening, tekniknya berubah. Dia berubah dari memegang menjadi menggenggam. Perawakannya vertikal menghindari cahaya pedang dan meraih tubuh Zhao Lingshan dengan kejam sambil menunjukkan mata penuh nafsu. Zhao Lingshan memutuskan untuk fokus pada sisi kiri Tian Guang. Jadi tidak peduli bagaimana serangan Tian Guang berubah. Di tengah jalan, aura pedang tajam menyerang. Tian Guang harus mundur di udara untuk menghentikan serangan. Kemudian bentuk tubuhnya bergetar dan dia datang lagi. Akan tetapi Zhao Lingshan masih mengabaikannya dan menyerangnya di sebelah kiri. Sial, setelah puluhan gerakan, Tian Guang secara bertahap merasa ada yang salah. Awalnya kekuatannya 3 poin lebih tinggi dari Zhao Lingshan. Masuk akal bahwa dia harus berada di atas angin. Tapi sekarang keduanya seimbang dan seiring berjalannya waktu, kebugaran fisik mereka sangat terbatas. Tian Guang tidak lagi berpikir untuk memesumi Zhao Lingshan. Dia bergegas maju, membuka dan menutup tangannya. Bang 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 bang. Tangan Tian Guang sekeras besi, dan mereka terus-menerus bertarung dengan pedang panjang Zhao Lingshan. Bertabrakan dengan percikan yang indah, Tian Guang menendang dengan kaki kanannya dengan keras. Itu sungguh menakutkan. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk memecahkan batu. Tepat ketika semua orang mengira Zhao Lingshan akan ditendang, Zhao Lingshan memblokirnya. Apakah itu diblokir olehnya? Tian Guang sangat terkejut, bahkan di Xuanzhou tidak banyak orang yang tahu tentang kaki kanannya. Dia berpikir bahwa ketika kaki kanan keluar, lawan akan segera dikalahkan. Namun tanpa diduga, Zhao Lingshan tampaknya sudah siap, tidak hanya untuk menahan serangannya, tetapi juga untuk memanfaatkannya. Pada saat itu, serangan balik dilakukan, sebuah cahaya pedang tajam mendekati perut kiri Tian Guang. Ini tidak baik. Tian Guang terkejut, sudah terlambat untuk membela diri. Darah berceceran, bekas pedang muncul di perut kiri bawahnya, dan darah mengalir keluar. Sial, kamu berani menyakitiku. Tian Guang sangat marah dan bergegas dengan panik. Zhao Lingshan tidak sabar dan masih menargetkan tubuh kiri Tian Guang. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu jauh. Saat ini tubuh kiri Tian Guang terluka. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk terus menembak, dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Serangkaian luka muncul di tubuh kiri Tian Guang dan darah terus mengalir keluar. Sial, Zhao Lingshan berteriak dengan marah. Cahaya pedang menyala, Tian Guang terbang keluar dan ada luka yang dalam dan panjang hampir 1 kaki di dadanya. Darah itu seperti air mancur dan menyembur keluar. Cahaya putih mendarat menteleportasi keduanya secara bersamaan. Tian Guang gemetar dan jatuh dengan keras di luar nandu kuno. Apa? Gadis dari 5 negara itu jadi pemenangnya? Kerumunan terkejut dan benar-benar tercengang. Selanjutnya, permainan terus berlanjut. Sangat disayangkan bahwa Putri Zixun tidak seberuntung Zhao Lingshan. Lawan yang dia temui jelas lebih kuat, bahkan dengan bimbingan Qin Chen sebelumnya, dia tetap dikalahkan setelah bersikeras pada puluhan gerakan. Setelah beberapa saat, hanya ada 48 pemain yang tersisa di lapangan. Setelah 1 putaran, pangeran keempat Zhao Wei, Xiao Jing, dan Putri Zixun telah tersingkir. Sedangkan Zhao Lingshan, Qin Chen, dan Wang Qiming memasuki babak kedua.
Namun setelah penilaian putaran pertama ini, mereka bisa istirahat sejenak. Ada yang pergi ke warung sebelah, pergi ngopi. Ada juga yang pergi ke toilet, karena nggak tahan lagi setelah 2 hari menahan pipis. Dan tak lupa bawa 2000-an. Akhirnya ronde kedua pun dimulai. Cahaya putih menyelimuti 12 pemain, jatuh pada 6 arena secara bersamaan. Apakah aku yang pertama dipilih? Merasakan cahaya putih di tubuhnya, Qin Chen tampak terpana. Segera setelah itu dia muncul di atas ring. Di depannya adalah seorang pria muda berusia 20-an yang barusan dari toilet. Dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Wajahnya kurus dan matanya seterang bintang, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Zhu Geqing terkenal dengan pedangnya yang sangat cepat. Dia telah membunuh 5 bandit tingkat Suan dengan 1 ayunan pedangnya. Apa? 1 ayunan pedang? Apa itu lelucon? Ya, tentu saja itu benar. Kerumunan segera gempar dan mereka semua bersemangat dengan kegembiraan di wajah mereka. Dapat dilihat bahwa kata pedang guntur Zhu Geqing sangat terkenal di kalangan Xuanzhou. Bahkan Hua Tiandu terlihat murung. Jelas dia tahu bahwa Qin Chen tidak sebanding dengan Zhu Geqing dan menyesal bahwa dia tidak bisa menghajar Qin Chen secara pribadi. Jenius Liu Xianzong Hua Feiwu juga mencibir di sudut mulutnya, menatap Qin Chen dengan jijik. Di arena, Qin Chen menatap lawan segera setelah orang ini naik ke atas panggung. Momentum di atas ring menjadi ganas. Melihat ke arah Qin Chen, mata Zhu Geqing memiliki kesombongan yang mengabaikan segalanya. Kesombongan semacam itu semakin dalam hingga menusuk ke tulangnya. Sambil memegang pedang di tangan kanannya, dia dengan lembut menarik pedangnya 1 inci. Dan aura pedang seperti naga naik ke langit. 1 gerakan mengalahkanmu. Dengan teriakan dingin, Zhu Geqing menatap Qin Chen seperti kilat. Sosoknya menyapu Qin Chen terlalu cepat bagi orang lain untuk bereaksi. Ci. Sebelum semua orang dapat berkedip, mereka sudah terlambat untuk bereaksi. Mereka hanya melihat kilatan tubuh Zhu Geqing. Cahaya pedang yang tajam telah menembus tubuh Qin Chen. Cepat, terlalu cepat. Dengan pedang seperti itu, apalagi seorang praktisi di puncak tahap awal peringkat Suan. Bahkan orang kuat di puncak tahap akhir peringkat Suan akan sangat sulit untuk menghindarinya. Apakah Qin Chen telah mati? Kerumunan terdiam dalam ketakutan. Bahkan beberapa praktisi tingkat Wuzong pun ikut menatap mereka. Tidak, anak itu belum mati. Pedang Zhu Geqing baru saja meleset. Zhu Geqing tidak memiliki ekspresi kegembiraan sedikit pun di wajahnya. Tiba-tiba berbalik dan melihat ke sisi lain arena. Di sana sosok Qin Chen perlahan muncul. Anak ini beruntung. Pada saat Zhu Geqing mengambil tembakan, dia secara tidak sadar mundur dan menghindarinya. Di sisi lain, Hua Tiandu menyipitkan matanya dan mencibir. Itu hanya keberuntungan. Di hadapan Zhu Geqing, pedang guntur 1 katanya, dia tidak akan lolos dari kematian. Pada akhirnya, semut seharusnya tidak pernah bermimpi untuk bisa bersaing dengan naga. Nada bicara Hua Feiwu juga ikut mengejek. Qin Chen memandang Zhu Geqing dan tertawa. Dengan nada datar dia berkata, "Jadi hanya ini trikmu, atau ada yang lain? Sepertinya aku agak meremehkanmu sebelumnya, akan tetapi barusan hanyalah makanan pembuka." Pedang guntur Zhu Geqing bergegas keluar dari tubuhnya dengan niat pedang yang tajam, berubah menjadi pelangi pedang yang cerah, menjulang ke langit, dan pada saat yang sama pedang panjang di tangannya langsung menembus ke arah Qin Chen seperti kilat. Wajah Qin Chen tanpa ekspresi dan dia tidak tahu kapan pedang karat muncul di tangannya. Dan dia menebas ke depan menangkis ujung pedang guntur Zhu Geqing. Ding! Pedang karat misterius dan pedang panjang, 2 warna bertabrakan di kehampaan, dan 2 gelombang kekuatan nyata terus-menerus terjalin, menyebabkan percikan terang yang sangat indah. Sungguh, aura pedang yang sangat kuat. Kamu juga seorang pendekar pedang ya? Sangat disayangkan bahwa itu tidak berguna di depan niat pedang saya. Dengan mencibir, Zhu Geqing tiba-tiba menyerang lagi dengan pedang tajamnya. Pedang panjang yang awalnya berisi kekuatan mengerikan meledak menjadi cahaya terang dalam sekejap dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Sebuah konsepsi seni pemotongan, seolah-olah itu bisa memotong segala sesuatu di dunia ini. Apalagi hanya memotong bawang merah.
Di bawah tekanan niat pedang Zugeking, aura pedang karat misterius Qinchen langsung menekan. Hade, hanya pedang bekas berkarat pula juga ingin memblokir serangan pedang tingkat 4-ku, ini konyol. Menatap pedang karat misterius di tangan Qinchen, mata Zugeking dipenuhi dengan penghinaan. Seorang pendekar pedang sejati memperlakukan pedangnya seolah-olah adalah dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia membuat hidupnya berkarat seperti pedang miliknya itu? Dapat dilihat bahwa Qinchen tidak pantas menjadi seorang pendekar pedang. Di luar ibu kota selatan kuno, banyak ahli tingkat Wuzong pun juga ikut tercengang. Senjata Qinchen ini hanyalah pedang patah berkarat yang didapatnya dari selokan warung tetangga sebelah. Seberapa miskinkah orang-orang dari 5 negara ini? Seorang jenius bahkan tidak bisa mendapatkan pedang yang layak untuknya. Ini terlalu memalukan. Seorang pendekar pedang sejati tidak peduli seberapa tinggi nilai pedangnya, bahkan ranting pohon pun bisa menjadi pedang. Qinchen tersenyum ringan. Konsep artistik yang mengerikan mengalir keluar darinya, mengandung makna kehancuran yang menakjubkan. Mengoyak niat pedang Zugeking, ini adalah kekuatan penghancur yang sangat kuat. Mungkinkah itu pedang penghancur? Ekspresi Zugeking berubah, matanya serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sayangnya tidak peduli seberapa kuat pedang penghancurmu, itu tidak akan lebih kuat dari niat pedangku, apalagi lebih cepat dari pedangku. Zugeking mencoba yang terbaik untuk mendorong niat pedangnya. Aura pedang membumbung ke langit, momentum yang luar biasa membuat semua orang tiba-tiba berubah warna. Tiba-tiba cahaya pedang muncul di depan Qinchen, akan tetapi pedang karat misterius telah menghentikan pedang guntur lawan. Hei, kecepatan responnya bagus juga. Zugeking tertarik, sosoknya bergetar dan cahaya pedang silang menyilang langsung menuju Qinchen. Cepat, terlalu cepat. Pada kecepatan seperti itu, kebanyakan orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Kapan? Namun ketika cahaya pedang itu muncul, Qinchen tampaknya sudah memprediksinya sejak lama. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Zugeking terkejut. Ini adalah pedang cepat yang membuatmu terkenal. Lambat, itu terlalu lambat. Suara pertempuran tanpa akhir terdengar dan 749 cahaya pedang yang ditusukkan Zugeking dalam sekejap diblokir oleh Qinchen. Sayangnya kekuatan jiwa dan spiritualku jauh melampaui level Wuzong. Tidak peduli seberapa banyak cahaya pedang yang ditembakkan, itu tidak mungkin menyembunyikannya dari persepsiku. Qinchen mencibir. Zugeking menembak dengan sekuat tenaga. Melihat cahaya pedang hendak menebas tubuh Qinchen, pedang karat misterius di tangan Qinchen bergerak dengan tiba-tiba. 3 kedipan, semuanya dicegat. Apa? Semuanya diblokir? Hampir 10.000 cahaya pedang diblokir dalam sekejap. Bagaimana kamu bisa menangkisnya dengan begitu cepat? Kerumunan bergetar. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Qinchen menutup matanya selama seluruh proses itu. Zugeking belum sempat bereaksi dan pedang karat telah memotong jubahnya. Sial, Zugeking mengayunkan pedang panjangnya melawan dengan panik. Ding ding ding. Zugeking mundur lagi dan lagi, menggertakkan giginya dan mencoba terus melawan. Lambat, terlalu lambat. Cahaya pedang menyala, Zugeking tidak bisa menahannya lagi. Sosoknya terbang terbalik dalam bentuk yang memalukan. Tanda pedang muncul di dadanya dan darah menyembur keluar. Inikah yang disebut sebagai pedang cepat? Sungguh konyol, hanya kata di dasar sumur. Tidak tahu seberapa luas dan tinggi langit itu. Qinchen mengambil pedang dan berdiri, tidak mengambil keuntungan dari kemenangannya, tetapi hanya mencibir. Dinasti Dawei selalu memandang rendah murid-murid mereka dari 5 negara, dan Qinchen ingin memberitahu mereka hari ini. Apa yang mereka sebut sebagai harga diri, kebanggaan, dan martabat tidak lain adalah hanya angan-angan. Mendengar itu, semua prajurit dinasti Dawei memiliki wajah yang sangat jelek. Sialan, kamu terlalu sombong. Di arena, Zugeking tiba-tiba berteriak. Wajahnya menjadi sangat mengerikan. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Terlalu dini untuk bahagia. Sekarang sepertinya saya harus menunjukkannya. Dengan ledakan teriakan, kekuatan nyata yang menakutkan tiba-tiba bangkit dari tubuh Zugeking. Ada gelombang guntur di sana. Ini adalah kekuatan Bloodline. Kilatan petir ini terus berkedip dan berkembang menjadi serangkaian sambaran petir.
secara tak terduga membentuk semacam pedang yang tajam. Aura Zugeking meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan, dan cahaya terang muncul di pedang panjangnya. Ini adalah energi pedang yang mengerikan. Zugeking tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Bloodline pedang guntur, garis keturunan pedang guntur Zugeking akhirnya ditampilkan. Qinchen itu terlalu sombong. Asal-usul julukan pedang guntur Zugeking bukan hanya karena ilmu pedangnya yang cepat, tetapi juga karena bloodline-nya. Semua orang terkejut lalu gembira. Tiba-tiba Zugeking berteriak dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menembakkan aura pedang yang padat. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan beredar dan akhirnya berubah menjadi bidang pedang yang tajam. Zugeking memegang pedang panjang biru dan menyapu ke arah Qinchen. Matanya ganas penuh kegilaan dengan ejekan yang tak terbatas. Dia percaya bahwa setelah langkah ini dia harus menjadi pemenang. Alam pedang gunturnya menggabungkan darah dan niat pedangnya untuk membentuk keseluruhan yang sempurna. Bahkan jika itu adalah orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Menarik, apakah ini trik terkuatmu? Qinchen tersenyum di sudut mulutnya, memahami dengan cepat dan menganalisis struktur domain pedang guntur lawan. Dalam kehidupan sebelumnya di domain bela diri, Qinchen telah melihat lebih dari sekadar pedang guntur. Dan gerakan seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Ini menarik, apakah kamu menggunakan darah untuk digabungkan dengan niat pedang? Dengan mencibir sosok Qinchen berkedip dan bukannya mundur, dia bergerak maju dan langsung melawan Zugeking. Langit penuh dengan energi pedang, guntur dan cahaya saling terkait. Ini adalah arena ibu kota selatan kuno yang terbuat dari bahan khusus. Itu telah dilestarikan sejak zaman kuno dan itu pasti sudah teruji kualitasnya. Jika diganti dengan arena biasa, bahkan jika itu terbuat dari besi, saat ini pasti sudah penuh dengan lubang. Tidak ada gunanya melawan, kamu tidak akan bisa menghancurkan domain pedang gunturku sama sekali. Mata Zugeking tajam dan dia terus menyerang. Namun niat pedang memiliki atributnya sendiri dan darah juga memiliki atributnya sendiri. Jika keduanya tidak digabungkan dengan sempurna, mudah untuk membuat celah, yang tidak hanya akan mempengaruhi efektivitas tempur, tetapi juga akan menyebabkan kebingungan di jalan kultivasi di masa depan, dan akan menyebabkan konsekuensi yang sangat besar. Pada saat yang sama, Qinchen juga langsung memahami kelalaian trik ini. Hanya pedang guntur, aku juga memilikinya. Qinchen dengan cepat mengaktifkan garis keturunan guntur di tubuhnya. Di atas pedang karat misteriusnya, cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Dan cahaya petir ini bergabung dengan cahaya pedangnya untuk membentuk domain pedang petir yang menakjubkan. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Mengapa tubuh Qinchen juga memiliki cahaya guntur? Ternyata Qinchen juga memiliki bloodline guntur ya. Tampaknya Qinchen ingin mempelajari jurus Zugeking untuk mengalahkannya. Orang-orang terkejut, tetapi Zugeking sangat marah. Bocah sialan, apakah menurutmu alam pedang gunturku bisa dipahami dengan mudah? Untuk menguasai trik ini saja, saya telah berlatih selama 10 tahun penuh. Sebelum saya dengan sempurna menggabungkan niat pedang dengan darah gunturku. Domain pedang petir yang ditampilkan Qinchen segera menjadi tidak stabil. Kataku juga apa, kamu tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Zugeking tertawa terbahak-bahak dan menyerang lebih keras lagi. Tampaknya kombinasi niat pedang dan darah bukanlah perpaduan sederhana dari dua kekuatan. Harus ada proses lainnya. Qinchen berpikir saat bertarung dan pada saat yang sama terus-menerus mengamati alam pedang guntur lawan, menganalisis strukturnya dan bagaimana mereka bergabung. Dalam konfrontasi lagi dan lagi, Qinchen terus mundur, mengambil keuntungan dari kekuatannya, mengubah tubuhnya menjadi bayangan, tetapi dia tidak mengalahkan Zugeking secara langsung. Ngomong-ngomong, selain niat pedang dan darah, ada juga perpaduan konsepsi artistik dan kekuatan sejati. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Qinchen tentang domain pedang guntur terus meningkat.
Faktanya, Qingchen saat ini tidak pernah mengekspos semua kartu haulnya, dan kekuatannya sendiri hanya ditampilkan sekitar 30% saja. Sangat mudah untuk mengalahkan lawan, tapi itu akan membosankan. Setelah konfrontasi, Qingchen belajar lebih banyak tentang domain pedang guntur. Dalam pikirannya, sebuah pola secara bertahap terbentuk. Ini adalah diagram struktur sempurna dari domain pedang guntur Zhuge-King. Sirkulasi kekuatan, niat pedang, dan kekuatan garis keturunan semuanya disajikan dengan jelas di sana. Namun, dalam pandangan Qingchen, diagram struktur ini masih memiliki banyak celah. Harus selesaikan satu persatu dulu. Brengsek, tidak ada gunanya terus bersembunyi. Jika Anda punya kemampuan, hadapi saja saya secara langsung. Setelah beberapa pertarungan, Zhuge-King menjadi cemas. Dia selalu dikenal karena kecepatannya. Namun tanpa diduga, kecepatan dan reaksi Qingchen tidak kalah dengannya. Meskipun alam pedang gunturnya luar biasa, dia tidak bisa langsung menyerang Qingchen setiap saat. Sehingga hatinya berangsur-angsur menjadi tidak sabar. Apa? Bertarung secara langsung? Maka aku akan memenuhimu. Pada saat ini, Qingchen akhirnya sepenuhnya memahami alam pedang guntur lawan. Domain pedang cahaya guntur yang menakutkan muncul di tubuh Qingchen. Di mana niat pedang cahaya guntur muncul, meledakkan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Pedang karat misterius keluar dan muncul di udara seperti elang yang menabrak langit, langsung membombardir domain pedang petir Zhuge-King. Mustahil, Zhuge-King meraung marah, matanya menunjukkan keheranan. Tidak ada yang tidak mungkin, ranah pedang guntur hancurkan untukku. Qingchen mencibir. Di bawah domain pedang Qingchen, domain pedang Zhuge-King seperti gelembung sabun. Hancur dalam sekejap. Dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak di mana-mana. Apa? Mata Zhuge-King melebar saat berikutnya. Cahaya pedang menyala dengan dentuman kilatan petir. Kekuatan nyata pada tubuh Zhuge-King meledak berkeping-keping. Dan dia terbanting karena malu. Seluruh tubuhnya hangus dan dia jatuh ke bawah ring dan dikalahkan. Dalam sekejap, seluruh penonton terdiam dan terdiam. Dengan domain pedang guntur mengalahkan domain pedang guntur. Apakah Qingchen ini adalah kekasih dari Konoha? Semua orang membuka mata lebar-lebar dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang ada di depan mereka. Setelah waktu yang lama, apa? Pedang guntur satu kata Zhuge-King dikalahkan? Sangat kuat. Qingchen ini telah menyalin keterampilan unik pedang guntur Zhuge-King dalam waktu yang singkat. Dan kekuatan yang ditampilkannya juga jauh di atas Zhuge-King. Qingchen ini hanya berada di puncak awal tahap Xuan. Dia bisa mengalahkan Zhuge-King yang berada di tahap akhir tingkat Xuan. Seluruh gunan gempar, suara berisik itu mengalir ke langit, hampir menjungkir balikkan awan di langit. Itu luar biasa. Sebagai seorang jenius dari dinasti Dawei, Qingchen menang melawan praktisi tahap akhir peringkat Xuan. Itu sungguh di luar dugaan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.